Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Kami harap selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan berbahagia. Senang sekali kembali program Aspirasi Demokrasi hadir ke hadapan Anda kali ini bersama saya Firza Rizky tentunya. Dan kita masih akan berbincang dengan salah satu tokoh yang mana kita akan pengen mengetahui dan mengenal beliau lebih dekat. Dan sudah hadir tentunya pada hari ini, kesempatan ini saya sangat senang sekali kehadiran sosok ini. Beliau merupakan orang nomor 1 di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Pali, Bapak Heri Amalindo. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Heri? Alhamdulillah sehat. Sehat selalu ya Pak ya, dan selalu ceria ini. Amin. Ya tentunya di musim-musim jelang tahun-tahun politik tentunya Pak Heri Amalindo namanya makin sering terdengar begitu. Kita akan pengen mengetahui tentunya seperti apa sosok Pak Heri Amalindo. Tentunya masyarakat Sumatera Selatan juga ingin mengenal sosok Bapak tentunya lebih dalam. Mungkin langsung saja Pak kita memulai dari saya mengenal sosok Pak Heri tentunya mengawali dari seorang birokrat yang tentunya akhirnya menjadi seorang PJ Bupati dan akhirnya jadi Bupati. Namun banyak publik yang pengen tahu mungkin masa kecilnya seperti apa, latar belakang pendidikannya bagaimana. Mungkin bisa di-share Pak. Ya tentunya kalau soal pendidikan kebetulan kalau kelahiran kami di Kabupaten Lahat karena kebetulan Bapak saat itu bertugas di Lahat. Kemudian kami SD di Palembang, yaitu SD Santo Louis yang di Jalan Bukit Kecil. Kemudian melanjutkan SMP Syafrius 2 di Jalan Beliton, dan SMA itu kebetulan pengen merantau. Jadi walaupun kecil-kecil itu pengen merantau kan di SMA Negeri 4 Yogyakarta. Ke Jogja? Di Yogyakarta, jadi merantau kurang lebih 3 tahun di situ. Tahun berapa itu Pak? Itu kalau waktu di Jogja 79 sampai 82 Pak. Belum lahir saya. Nah, belum lahir. Masih generasi 90 ya. Waktu di SMA Jogja, SMA berapa Pak? SMA Negeri 4B. SMA Negeri 4B. Ya, itu di Karangwaru namanya itu, SMA Negeri 4B. Nah, kemudian zaman saat itu, zaman kami itu ada namanya Sipenmaru. Sistem penerimaan mahasiswa baru. Nah itu ada kopertisnya, ada kopertis 1, kopertis 3. Nah untuk Unsri sendiri waktu itu di bagian kopertis 3. Nah kami alhamdulillah diterima di Universitas Sriwijaya. Waktu itu di Fakultas Teknik Sipil. Kalau kami di Unsri itu tahun masuk yang disebut. Jadi saya angkatan tahun 82. Baik, berarti niatnya mau pulang kampung memang ya? Ya, selain pulang kampung, kebetulan nggak terima. Ya, jujur, ya. Emang harapannya kemana tuh? Dulu pengennya maksudnya Gajah Mada, dia kan kopertis 1. Semua pengen di sana pasti. Semua kan pengen situ. Nah, kebetulan itu kami diterima di Universitas Sriwijaya. Ngambil teknik sipil, alasannya Pak Heri? Alasan pertama tentunya, dulu kakak saya sendiri, Ilham Effendi almarhum, itu berkuliah di teknik sipil. Nah, kemudian saya juga kemarin sangat itu kan kelihatan kalau teknik sipil itu ya pembangunan di otak kita tuh kalau pembangunan tuh di teknik sipil. Nah, jadi artinya punya niat, punya cita-cita mau jadi engineer lah, insinyur. Nah, ingin membangun gitu Pak. Ya katakanlah seperti itu ya. Dan akhirnya terima di kuliah di Universitas Sriwijaya, teknik sipil, sampai akhirnya tamat kuliah. Mungkin pengen tahu bagaimana bisa menjadi PNS. Tentunya gitu. Di saat itu di tahun 88 kami tamat. Kemudian kebetulan saat itu kalau daftar pegawai negeri kan, kalau dulu pegawai negeri itu ada pegawai daerah, ada pegawai pusat. Nah kebetulan kami saat itu di teknik sipil ada penerimaan dari Departemen Pekerjaan Umum. Nah, saat di Departemen Pekerjaan Umum, nah kami mendaftar situ, alhamdulillah diterima. Itu karena pusat zaman itu NIP-nya nggak sama Pak. Jadi kalau pusat dulu 1 pangkalnya, kebetulan kami kalau itu 110 073 372. Jadi kamu tuh biar tahu gitu kamu aku tuh hidup kami ingat aku NIP aku masih. Ada kalau masih. Sekali tes Pak waktu itu Pak, langsung lulus sekali tes Pak. Ya kalau tesnya itu bertahap. Ya, tapi maksud saya pertama kali ikut. Pertama kali itu tamat sekolah. Nah kebetulan kalau gawe itu kan. Nah kebetulan baca jawab. Soal tahu baca tidak lulus gawe itu. Nah baca jawab lulus. Nah rekrutmen itu artinya dari pusat. Nah kebetulan kami itu kan disebar ke daerah-daerah. Kami mendapatkan pertama kali kerja itu di Kabupaten Musi Banyuasin. Oh di tempatnya. Nah jadi tahun 89 akhir kami di Kabupaten Musi Banyuasin. Tahun 89. Sampai berapa tahun itu Pak di Muba? Itu sampai tahun 2008. Oh lama. Hampir kurang lebih 18-19 tahun.
Ambas Kayu ya gitu ya. Oh, 18 tahun. Dipanggil orang koyong berarti Pak. Koyong jadi Koyong yang Heri. bego PO manggil ya. Kamu koyong biasa bae, mamang koyong. Pak Heri berarti lama banget di Muba itu sampai akhirnya menjadi kepala dinas di sana. Betul, jadi di tahun 2022, bukan 2002, itu Pak Alek Nurdin yang calon bupati di situ, di Muba. Nah 2003 kami diangkat oleh Bapak Alek Nurdin menjadi Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Musi Banyuasin. Nah, sebelum kita ke sana Pak, mungkin Pak flashback dulu Pak dari pertama kali menjadi PNS gitu Pak ya di Muba. Pengen tahu dong bagaimana Bapak melewati masa-masa menjadi seorang pegawai negeri gitu di Kabupaten Muba. Mungkin saat itu juga Kabupaten Muba kan belum semaju seperti hari ini. Cerita dong Pak. Wah kalau itu Suka dukanya mungkin saat pertama masuk itu banyak dukanya. Ya karena kita di tahun 2008, 2009 itu ya Musi Banyuasin kita Sumatera Selatan masih 13 kabupaten kota ya. Nah, belum 17 kabupaten kota sekarang. Dengan dimana saat itu listrik itu jam 4 sore baru hidup, jam 12 malam baru mati. Kemudian untuk berhubungan seperti telepon, seperti itu kita harus ke Telkom yang pakai uang logam itu. Celingking, kering, baru itu. Jadi kalau nyosok itu namanya logam, itu pasti nak telepon, ya kan? Jadi kalau tiap malam itu antri kan di loket-loket untuk telepon. Kemudian saat itu jalan-jalan itu luar biasa rusaknya kan. Dari termasuk waktu itu masih jalan provinsi dari Betung, Sekayu sampai Musirawas. Nah Musirawas saat itu belum bisa ditembus Pak. Artinya belum ada jalan mobil bisa tembus ke Musirawas itu. Artinya Musi Banyuasin luar biasa kerusakan jalan di mana-mana itu. Ya jarak 10-15 kilo mungkin bisa ditembus satu hari atau satu malam. Dan kami pun ya katakanlah saksi hidup bagaimana kami di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga. Yang memang bidangnya itu leading sektornya. Ada yang kami satu hari satu malam itu yang nggak bisa keluar karena jalan betul-betul rusak, hancur. Baik. Nah, kemudian bertahap ya alhamdulillah sekarang Muba sudah lebih baik. Artinya mungkin ketika Bapak menjadi kepala dinas PU di tahun 2002 mungkin alhamdulillah seiring dengan itu juga Muba juga banyak pembangunan yang alhamdulillah di sana bersama dengan Pak Alex saat itu sebagai Bupati Muba. Kepala dinas sampai berapa lama Pak di Muba? Saat itu kami 2003 sampai 2008 Pak. 2008 kami Kepala Dinas PU Bina Marga. Nah 2008 bulan Oktober setelah Pak Alex dilantik September satu Gubernur Sumatera Selatan, ya saya mungkin masih dipercayakan sama Bapak Haji Alek Nurdin, Gubernur Sumsel untuk membantu beliau di Provinsi Sumatera Selatan. Jadi di Oktober saya diangkat menjadi Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan. Luar biasa. Darinya tadi Kepala Dinas Kabupaten, sekarang Kepala Dinas Provinsi. Tentunya PR-nya lebih berat lagi. Lebih berat dan lebih banyak. Tantangannya lebih berat. Ya. Apa waktu itu Pak yang tantangan yang terberat ketika menjadi Kepala Dinas di provinsi? Tentunya tantangan yang terberat ya karena kebetulan bidang kami itu jalan dan jembatan, ya artinya saat itu kurang lebih 1.800 km jalan di Provinsi Sumatera Selatan itu yang dalam keadaan baik kurang lebih sekitar 60%. Artinya kan ada pekerjaan-pekerjaan yang harus masih kita selesaikan lagi. Ya artinya alhamdulillah selama 5 tahun dipercayakan Bapak Haji Nurdin. Ya kalau sampai 100% tentunya tidak karena ruasnya dan masih terbukti panjang. Banyak juga pembangunan yang berhasil gitu Pak ya di zaman itu ya. Pak Heri, pasti publik pengen tahu juga ini seperti apa perjalanan karir Bapak mulai dari Kepala Dinas hingga menjadi Bupati. Namun kita masih akan lanjutkan Pak ya, usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami di Aspirasi Demokrasi.
Ya pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama kami di program Aspirasi Demokrasi. Masih bersama Pak Heri Amalindo. Kita lanjutkan kembali Pak Heri. Oke. Ini ketika menjadi Kepala Dinas PU Provinsi, tentunya sudah banyak tantangan yang dihadapi bersama Pak Alex Nurdin saat itu sebagai Gubernur. Ya. Lalu bagaimana nih ceritanya bisa terpilih menjadi PJ Bupati Pali? Ya kami juga nggak tahu Pak, jadi pilihan Pak Alex Nurdin ya menunjuk saya karena mungkin saat itu kami sebagai Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi dan daerah pemekaran Kabupaten Pali itu, kami datang itu kondisi jalan memang benar-benar hancur. Jalan itu 13% yang cuma bisa dilalui. Ya, mungkin salah satu Bapak Haji Nurdin mempercayakan saya untuk sebagai PJ itu untuk membangun di Kabupaten Pali. Tantangan terberat adalah ketika Bapak bukan orang asli sana, diminta untuk memimpin rakyat di sana. Seperti apa, Pak? Artinya kalau orang sana aku asli situ. Oh. Iya, jadi kebetulan Ibu air hitam, Bapak Justru. untuk Army. Makanya Jadi, mungkin Pak Alex mungkin memilih itu Bapak penilaian karena dia itu. mungkin di situ Pak, karena waktu saya dipanggil itu mereka tanya Bapak Haji Ainul tanya kamu orang mana katanya kan? Aku Oh, ngomong, baik. aku ini Pak asli daerah yang pemekaran ini. Nah dengan dia cuma ngaku-ngaku baik kan? Air hitam ya, Pak? Air hitam Ibu. Blackwater. Blackwater. Berarti mengikuti bagaimana proses Pali itu bisa menjadi kabupaten? Mengikuti juga, Pak? Nah kalau itu tentunya hampir ya katakan mengikuti tapi tidak langsung terjun Pak. Artinya dari presidium-presidium sendiri yang saya dengar dari tahun 2005-2006 mereka memperjuangkan apa itu Kabupaten Pali itu untuk pemekaran karena ya sarana kondisi yang ada itu akhirnya membuat masyarakat harus ya katakan memisah, memekarkan kan untuk bisa ya kerja sendiri. Berarti ini sekaligus menjawab ya Pak ya, ada beberapa opini publik yang mengatakan Bapak bukan orang Pali gitu. Ternyata ini Pak Heri asli orang Pali ternyata. Pak Heri, terus jadi ketika jadi PJ pilkada pertama di Pali. Menghadapi beberapa saingan di sana. Di situ waktu itu ada dua, yang pertama ada yang di independen dan ada ini. Jadi saat itu ada dua saingan kami, dua-duanya dari independen dan kami sendiri yang diusung oleh partai politik. Partai mana saja Pak yang mengusung Bapak saat itu? Kalau dulu ya hampir seluruh partai pertama. saat itu yang lalu di pemilu pertama itu mayoritas yang mengusungkannya karena lawan saya itu semua independen. Dan menangnya juga cukup. Alhamdulillah saat itu ya mayoritas. Alhamdulillah dan sampai ke periode kedua. Akhirnya berhasil membuat periode memimpin Pali. Amin. Begitu Pak ya. Pasti tentunya mengingat bahwa tahun-tahun politik ini ada banyak publik juga. Saya membaca beberapa media banyak yang ingin mengusung Pak Heri Amalindo ini untuk bisa maju di Sumsel 1. Ya. Tanggapannya seperti apa Pak? Ya saya kira kan seperti ini ya karena masyarakat juga melihat setidak-tidaknya kalau untuk menuju Sumsel 1 minimal kan ada langkah atau anak tangga lah. Artinya yang bisa mereka usung artinya kepala-kepala daerah yang sudah habis masa jabatan. Nah mungkin itu mereka melihat salah satunya dari beberapa kepala daerah yang habis masa jabatan ya termasuk kami. Ya mungkin karena hubungan kami dengan media dekat, ya mungkin karena teman atau kawan, kita usung aja Pak Heri. Ya, itu kan cuma sekedar wacana-wacana dari mereka. Ya kita kan nggak mungkin melarang wacana mereka. Oh jangan, enak ya, jangan, jangan ragu-ragu. Ya. Saat Pak Heri diminta, langsung mengiyakan atau bagaimana? Ya saya pikir gini Pak, jadi saat diminta itu kita ngalir saja. Saya bilang iya tidak juga iya. Wait and see gitu Pak. Wait and see kalau ininya. Artinya bagaimana? Kan ke depan kok masih panjang. Kemudian bagaimana kita masalah partai? Itu kan menunggu pileg di 2024. Ya. Jadi masih banyak perjalanan-perjalanan yang harus parameter-parameter yang menentukan saya itu iya atau tidak. Ya. Kan sangat naif kan kalau bilang wah saya iya. Di saat itu partai pusung tidak ada partainya. Tapi kami juga karena Kabupaten Pali itu kecil dan banyak belum terdengar orang, artinya kami boleh dong buat supaya masyarakat Sumsel ini dengar-dengar, oh ada Pak Heri Amalindo, oh ada Pak Heri Amalindo. Ikut mewarnai kontestasi. Nah, mewarnai kontestasi dan terus juga kan ini kan pesta demokrasi. Kalau pesta kan kita harus enjoy dong, harus rame-rame, harus sama-sama. Dan pemirsa mungkin bagian belum tahu, Pak Heri Amalindo ini merupakan wakil ketua
DPD Partai PDIP PDI Perjuangan. Perjuangan Sumatera Selatan. Selatan. Ya. Dan tentu fokus untuk pemenangan ya dalam pemilihan siap, ya. legislatif 2024. Artinya lebih fokus ke sana dulu ya Pak Nah ya. itu, jadi artinya kan tahapan-tahapan itu banyak. Makanya aku bilang, iya atau tidak itu nanti. Tapi sekarang ya masa saya nggak boleh dong. Kayak promosi lah kan, promosi kan boleh-boleh saja gitu. Masa promosi aja orang nggak boleh? Kan? Iya, iya. Tapi kalau boleh tahu Pak, partai-partai mana saja Pak yang sudah mencoba mungkin melobi-lobi, mengusung? Nah itu tadi ya, Bocoran, dulu Pak. partai-partai, kalau hubungan sekarang semua partai saya berhubungan baik. Artinya, apakah berhubungan baik nanti mereka akan ngusung? Kan belum tentu. Apakah nanti saya tidak berhubungan, mereka tidak akan ngusung? Kan belum tentu juga. Jadi artinya parameter yang buat kami kerjakan ini, nunggu di 2024. Kita berandai-andai Pak Heri, Iya. seandainya Bapak maju dalam pemilihan Gubernur 2024 Sumsel ya. Apa nih visi misinya Pak Heri? Tentunya kalau visi misi Pak, yang pertama satu, saya akan mensinergikan bagaimana Provinsi Sumatera Selatan yang besar ini bisa bersatu antara kabupaten kota yang ada. Nah bagaimana sekarang angka kemiskinan kita itu masih di atas nasional. Oke. Nah, artinya bagaimana angka-angka kemiskinan ini kita harus berkolaborasi. Jadi seluruh kepala daerah itu harus kita ketahui bagaimana permasalahan-permasalahan yang ada. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, artinya kita bisa memberikan obat yang tepat, bantuan yang tepat, menata. Tapi kalau soal visi misi itu ya naif lah. Nanti daripada saya bilang saya harus begini, harus begini. Nanti saya akan lihat dulu Pak. Visi misi itu sebenarnya apa yang kita lihat di lapangan, kita jadikan satu. Itulah yang sebenarnya visi misi kan. Yes. Bukan kita sendiri. Visi misi itu harus bersama. Atau saya ganti pertanyaannya, langkah konkret apa yang Bapak ingin lakukan dalam menyelesaikan PR-PR yang ada di Sumsel saat ini? Tentunya kalau langkah konkret kan kita harus mensinergikan tadi Pak. Itu saya bilang, mensinergikan kebersamaan itu yang paling penting. Karena tidak bisa, karena apa? Gubernur itu wakil pemerintah pusat yang ada di daerah. Ya. Kan gitu. Jadi seluruh kepala daerah kita panggil, kita kumpul, kita sinergikan. Apa lo yang kita harus bangun? Kalau menurut Pak Heri, PR yang utama apa nih Pak yang harus? Kalau PR utama tentunya. Tentang apa nih Pak? Terkait apa? Ya kalau saya yang lihat Pak, karena di bawah banyak keluhan masyarakat juga tentunya soal pendidikan itu, terus kemudian kesehatan. Ya karena pendidikan dan kesehatan ini harus sejalan. Selalu kami sampaikan, dia pinter tapi nggak sehat. Betul. Harus Nah, seiring dia berjalan. sehat, bagus tapi nggak pendidikan. Baik. Nah jadi yang berdua ini harus beriringan. Jadi siapapun yang jadi gubernur ini menjadi fokus. Saya Artinya saya kalau yang andalkan. lain infrastruktur itu perlu semua, pertanian segala macam itu nanti dalam proses. Apalagi nanti jalan. backgroundnya kepala dinas PU udah aman lah di infrastruktur ya. Ya, Saya garis bawahi pendidikan dan kesehatan tadi Pak Ya. Heri. Teman kita masih akan membahas Pak ya. Nanti saya pengen tahu strateginya seperti apa. Namun usai jeda Pak Heri. Kita lanjutkan masih kembali. ada. Tetaplah bersama kami di Aspirasi Demokrasi. Terima kasih pemirsa, Anda kembali di Aspirasi Demokrasi dan masih bersama saya Firza Rizky dan bersama Pak Heri Amalindo, Bupati Pali, Penukal Abab Lematang Ilir. Tadi kita udah membahas Pak Heri mengenai keinginan gitu ya, banyak masyarakat yang ingin Bapak maju gitu dalam Pilgub Sumsel 2024. Sebelumnya kita pengen tahu juga bagaimana nih Bapak sebagai Wakil Ketua DPD PDIP gitu ya Sumsel untuk strategi pemenangan partainya nih Pak dalam Pileg 2024. Tentunya kalau soal strategi kan setiap partai kan punya resio masing-masing. Nggak baca di sini. Dicuri ya, dulu ya. Yo, nggak cari rekam, maju bocor soal lah. Bocor soal aja nggak baca lagi. Apa saja nih yang udah dilakukan nih, Tentunya yang jelas kan setiap partai kan melaksanakan konsolidasi
masing-masing sampai ke ranting, anak-anak ranting. Itu yang paling, itu yang jelas. Sejalan dengan itu pusat, baik dulu. Aman yang ABCDFG-nya, nah cara main catur, tahu pembukaan gambit mainnya, kamu lo sudah tahu. Serangan ke sini, bukanya ke sini. Sejalan dengan pusat. Target kursi yang mau dicapai Pak di DPRD provinsi. Ya tentunya kalau semua partai kalau itu targetnya harus bisa katakanlah 15 atau di atas, karena mereka menginginkan bisa mengusung daripada kandidat gubernur. Itu keinginan setiap partai itu sama, setiap keinginan partai. Semua ingin sebanyak-banyaknya. Nah dengan sebanyak-banyaknya itu artinya kan mereka ya berjuang. Nah berjuang ya tekniknya lain-lain. Di Sumsel sendiri Pak Heri hampir kalau dipetakan itu PDIP cukup lumayan Pak di beberapa kabupaten kota. Ya, atau ada yang kabupaten kota yang memang banyak PR nih kok suaranya kecil sekali di sana gitu. Ya artinya kalau secara itu ya tergantung kan lihat juga jumlah penduduk Pak. Artinya kalau dibanding dengan Palembang ya sebarannya pasti kan besar di Palembang. Ya daerah penduduknya kecil, sebaran juga. Tapi tidaknya semua itu sudah hampir merata lah dari kabupaten kota. Tapi kalau persentase antara yang penduduk dikit, ya hampir seperti itulah katakanlah ya. Artinya nggak terlalu sulit. Mungkin mempertahankan ya Pak ya bagaimana suara yang ada. Kalau bisa nambah, artinya itu. Karena sekarang PDIP kan kursinya 11. Nah ini target kalau bisa 15 atau ya katakanlah 17. Yang ekstrimnya itu. Nah bagaimana bisa 15-17? Ya kita kan harus berusaha. Ya berusaha karena ya jangan berikhtiar baik. Ikhtiar itu artinya berusaha dan menjalankan apa-apa perintah dari pada partai kita. Hubungan dengan partai-partai lain Pak Eri seperti apa sejauh ini? Ya kalau hubungan partai-partai lain ya alhamdulillah rasa kami cukup baik. Karena kebetulan kami di DPD wakil daripada ketua partai di bidang komunikasi antar partai politik. Oh, memang hubungan memang hubungan kami antar komunikasi. Jadi artinya kami berkomunikasi semua sama seluruh partai-partai politik yang ada. Sharing begitu Pak ya? Ya tentunya komunikasi silaturahmi lah. Artinya kita tidak tahu ke depan itu kan bagaimana nih. Tapi saat sekarang ya sebagai manusia kita silaturahmi, memperbanyak kawan, memperbanyak teman. Kan akhir-akhir ini Pak ada begitu banyak tokoh-tokoh gitu ya, pemimpin gitu yang seperti terkesan anti kritik begitu, Pak Heri Amalindo. Bagaimana cara Bapak menanggapi fenomena seperti ini? Apakah Bapak juga bagaimana untuk menanggapi fenomena yang terjadi banyak pemimpin yang anti kritik saat ini Pak? Kalau aku pikir sebenarnya Pak, kenapa kita harus anti kritik? Artinya kalau kita siap jadi pemimpin, pasti ada ya dan tidak. Pasti ada yang suka dengan yang tidak. Itu sudah hukum alam. Siapapun di bumi ini tidak ada 100% suka sama kita. Kan itu. Nah tinggal banyak yang sukanya dan tidak. Amlah banyak dengan gitu. Berarti kita salah nih ya. Kalau 1000, 2 tidak suka. Biasa-biasa Pak. Benar kan? Iya. Tidak bisa gitu. Namun 1901 sudah berhenti jadi pimpinan. Kan itu Pak. Gampang jadi. Pak Heri menerima kritikan dari rakyatnya seperti apa? Ya saya pikir Pak selama ini aku lihat memang diterima gitu Pak, datang. Aku diterima gitu. Pak. Bapak panggil gitu. Ya ada yang kepanggil, ada melalui komunikasi melalui teman-teman. Oh misalnya siapa sih itu? Kenapa sih? Mungkin karena tersumbat aliran komunikasi, dia bisa seperti itu. Nah kita cari ya mungkin kalau kita nggak punya waktu, nggak sempat, ya mungkin ada teman-teman kita yang bisa mewakili, menyampaikan, mensuarakan apa sih pengennya itu. Ya pengen dalam arti kata, oh kenapa dia sampai bicara seperti itu. Ditampung dan direalisasikan ya. Direalisasikan. Keinginannya ya. Kalau memang benar ya kita ikutin begitu. Betul. Terus untuk masalah di Sumatera Selatan sendiri Pak tadi kan di segmen sebelumnya Bapak menyinggung juga mengenai pendidikan dan kesehatan gitu ya. Jadi artinya tadi terhenti ketika mau break. Apa ini jadi yang strategi Bapak ingin lakukan untuk mensejahterakan dalam bidang pendidikan dan kesehatan di Sumatera Selatan? Artinya begini Pak, artinya selama ini kan kita juga pernah dilaksanakan saat itu pendidikan gratis dan kesehatan gratis. Nah seandainya kalau saya menjadi gubernur, saya akan melihat dulu Pak, regulasi atau aturan mana yang akan kita perbaiki lagi sehingga masyarakat yang pengen sekolah tapi tidak mampu itu harus bersekolah. Jadi bagaimana kita mengisinya? Tapi kalau anak-anak orang kaya ngapain gratis Pak? Iya. Malu dong, masa bapaknya gaji 30-40 juta, sekolah gratis. Tidak tepat sasaran. Tidak tepat sasaran. Jadi berkeadilan itu kan seperti itu. Ya. Jangan yang tidak mampu sama yang banyak duit sama-sama menikmati. Nah adil itu kan tidak harus sama. Ya kita adil kan malu Pak. Ya. Masa kita gaji 40 juta, 50 juta, anak kita gratis. Nah inilah Pak aturan-aturan regulasi yang harus kita perbaiki sehingga masyarakat kita harus sekolah semua.
Tidak ada yang kemudian beasiswa. Kebetulan kami di Pali, orang-orang yang tidak mampu, kami sekolahkan bagi mahasiswa-mahasiswa. Kemudian yang berprestasi, karena ada juga yang protes. Pak, bagaimana Pak, anak yang katakanlah mampu, tapi dia berprestasi, dia tidak dapat itu. Nah itu kita punya beasiswa juga prestasi. Artinya oke, kita kumpul semua, kamu mau berapa? Kita kasih. IP 3,2, 3,5, 3,5 hampir rata-rata nggak sanggup. Nah udah kita turunkan lagi. 3,2. Artinya 3,2. Oke, yang di atas 3,2 kita nggak lihat siapa dia. Kita lihat prestasi, itu kita kasih. Ada mekanismenya ya? Ada mekanisme. Nah mekanisme inilah ya kalau bahasa itu regulasi aturan lah ya. Aturan-aturan yang harus kita benar kita pilah, kita baguskan lagi. Artinya akan menghidupkan kembali program sekolah itu harus hidup lagi Pak, sehingga mereka menciptakan SDM yang baik. SDM yang baik Pak. Baik, Pak Heri Amalindo, sayang sekali Pak, ini kita sudah berada di penghujung segmen. Waktu yang memisahkan kita Pak Heri. Boleh, Pak. Di segmen di penghujung segmen ini saya ingin Bapak memberikan closing statement sekaligus mungkin juga harapan juga ini seperti apa nih Pak terkait yang ini kan aspirasi demokrasi gitu Pak ya. Menjelang tahun politik juga mungkin bisa berikan himbauan kepada masyarakat. Silakan Pak. Artinya begini, kita sampaikan ini tahun-tahun politik. Kenapa aku bilang tahun-tahun politik ini? Seharusnya setiap tahun itu tahun politik, Pak. Kita di rumah tangga juga punya politik. Jadi semua itu sebenarnya politik, apa yang kita bicarakan. Tapi bagaimana kita tinggal memandangnya. Nah di tahun-tahun politik ini, kami mengajak masyarakat kita. Atau memilih masyarakat, jangan kamu menyalahkan pemimpin. Kalau masyarakat ini tidak amanah. Bagaimana aku bilang masyarakat tidak amanah? Loh kalau masyarakat sendiri milih pemimpin dengan imbalan. Jadi di mana letak amanahnya? Pemimpin juga mengeluarkan uang banyak sehingga sesaat dia jadi, dia tidak berpikir lagi, loh saya kan sudah bantu kamu. Nah, artinya bagaimana masyarakat yang amanah bisa menimbulkan pemimpin yang amanah. Nah sudah yang kedua bagaimana? Seluruh kandidat sanggup enggak? Dia memberikan amanah kepada rakyat, tidak memberikan apapun kepada rakyat. Memberikan program, bukan janji. Nah kalau itu pun memang jadi, itu harus dijalankan. Itu namanya amanah. Nah jadi bagaimana masyarakat kita juga harus menyadari. Wah pokoknya kalau sudah dapat sembako, dapat ini, aku pilih si A, pilih si B. Nah ini amanah ini yang paling penting Pak. Karena Pak, selalu sampai sampaikan bahwa kita hidup nih Pak, kalau ada amal jariah, ada dosa jariah. Kita dikasih uang 100-200 ribu, kita milih pemimpin, pemimpin berbuat maksiat, kita ikut. Karena dia jadi, karena kita juga. Nah jadi hati-hati dalam milih pemimpin. Kita bisa mendapatkan pahala, bisa mendapatkan dosa. Dosa itu bisa kita lakukan sendiri, bisa juga karena kita akibat orang lain. Seperti aku ngasihkan kasih perintah, kasih duit, tahu-tahu mabuk. Dengan mabuk dia bunuh, memperkosa. Aku ikut Pak, berdosa. Jadi keamanah itu masyarakat juga harus seperti itu. Bersama-sama amanah. Jadi kata intinya amanah Pak. Amanah yang harus kita ciptakan bersama-sama. Jadi jangan menyalahkan para pemimpin, para yang dibentuk karena rakyat sendiri tidak amanah. Jadi kalau kita sama-sama amanah, insya Allah semuanya itu bisa berjalan dengan ridho Allah SWT. Amin. Terima kasih banyak Pak Heri Amalindo, Bupati Pali, penuh Kalabat Mamputan Ilir, yang sudah hadir ke studio kami dalam program Aspirasi Demokrasi. Pemirsa, demikian program Aspirasi Demokrasi untuk edisi kali ini. Saya Firza Rizky, mewakili kerabat kerja bertugas, pamit undur diri. Dan silakan Anda juga nanti untuk saksikan terus program Aspirasi Demokrasi bersama tokoh-tokoh lainnya. Sampai jumpa.